Bu, saya beli kolaknya satu ya. Ini uangnya 20.000. Nggak usah kembalian. Saya buru-buru Bu, mau buka. Iya, ambil aja. Semoga uang ini nggak berubah. Ini kolaknya, bawa sana. Lah Bu, kok kolaknya warnanya butek begini? Kayak air cucian beras. Tadi perasaan kental banget santannya. Kok sekarang encer dan baunya kok kayak bau tanah ya Bu? Lah Bu, ini kok baunya asem banget kayak kolak 2 hari yang lalu. Enggak. Ayo mampir, Neng, Mas. Kolak pisang raja asli, bukan pisang karbitan. Gorengannya masih kriuk. Kalau nggak renyah, boleh balikin. Waduh, antreannya selalu panjang ya Bu Anin. Memang gak ada lawan jualannya ibu di pasar ini. Pak RT, namanya juga cari berkah Pak. Saya masaknya pakai hati, makanya orang pada balik lagi. Mau pesen apa nih Pak? Ini istri di rumah nitip kolak 2 bungkus sama gorengannya campur ya. 10.000 aja buat camilan habis terawih. Siap Pak RT. Ini kolaknya kentalnya pas, manisnya legit. Nah ini gorengannya 10.000, dapat 5 biji ya Pak RT. Loh, Bu Anin, saya nggak salah dengar. Kemarin 10.000 masih dapat 8. Kok sekarang cuma dapat 5? Mana ukurannya agak ciut ya? Aduh Pak RT, jangan kaget gitu dulu. Bapak kan tahu sendiri harga minyak goreng seliternya aja tuh tinggi banget Pak. Tepung terigu juga lagi naik diem-diem. Saya kalau nggak begini malah nombok buat bayar tenaga saya Pak. Ini aja saya kasih yang paling gede buat Pak RT. Ya udah kalau begitu, emang lagi susah, apa-apa mahal ya. Ini uangnya 30.000 ya totalnya sama kolak. Betul Pak, makasih ya Pak RT. Salam buat ibu di rumah. Enak juga ya, bisa ngatur harga sesuka hati. Kalau kayak gini aku bisa beli baju lebaran yang banyak. Sepuluh, 20, ada 50, 100. Wah gila, hari ini tembus target lagi. Ternyata bener kata orang, bulan puasa itu bulannya orang jualan. Si Pak RT tadi sempet protes, tapi akhirnya bayar juga kan. Orang-orang itu kalau udah lapar gak bakal mikir panjang. Mau harga naik 1.000 atau 2.000, mereka malah sempat banding-bandingin di pasar seramai itu. Besok gorengannya aku kecilin lagi dikit deh potongannya. Terus santan kolaknya kasih air lebih banyak biar jadi lebih banyak bungkusnya. Kalau ada yang nanya tinggal bilang aja bahan baku impor. Kalau begini terus caranya, habis lebaran aku bisa renovasi teras depan nih. Biarin aja, porsi kecil, yang penting kantong aku makin tebal. Rezeki nggak boleh ditolak Anin. Bu Anin, ini serius, es buahnya segini, harga 15.000. Kok isinya cuma kolang-kaling 3 biji sama potongan melon 1? Sisanya cuma es batu yang sudah mencair begini. Gimana sih? Aduh Mbak Lastri, jangan cerewet begitu ah. Mbak tahu sendiri kan melon sekarang harganya berapa di pasar induk. Belum lagi sirupnya saya pakai yang merek mahal, bukan yang abal-abal. Tapi kemarin saya beli di sebelah 10.000 dapat penuh loh Bu. Ini porsinya makin hari makin ciut aja. Gelasnya juga perasaan ganti yang lebih kecil ya. Ya udah, kalau Mbak rasa di sebelah lebih murah, besok-besok beli di sana aja Mbak. Saya mah nggak maksa, tapi lihat sendiri kan dagangan saya tetap yang paling laku. Ada harga, ada rupa Mbak. Kalau mau yang penuh tapi rasanya kayak air mentah ya silakan ke tetangga. Bukan begitu Bu, kita kan langganan. Kok malah galakan ibu yang jual? Ya sudah, ini uangnya pas 15.000 ya. Tapi jujur ya Bu, saya kecewa banget kali ini. Iya, makasih ya Mbak. Ayo yang lain, gorengannya satu porsi 20.000, isinya 10 ya. Gak bisa kurang.
Gimana Mbak Lastri? Masih belanja di tempat Bu Anin? Saya barusan mau beli tapi mundur pas dengar harganya. Masa tahu isi harganya naik jadi 2.500 per biji. Nih Mas Danu lihat sendiri, 15.000 cuman dapat air sirup sama es batu doang. Saya protes malah diomelin balik, katanya kalau nggak sanggup beli jangan cerewet. Padahal saya kan tanya baik-baik. Bapak juga ngerasa begitu. Tadi beli kolak santannya encer banget. Nggak kayak biasanya. Kayaknya Bu Anin lagi haji mumpung banget nih di bulan puasa ini. Iya Pak, saya yang anak kos begini kerasa banget bedanya. Dulu uang 10.000 masih bisa kenyang buat takjil. Sekarang cuma dapat gorengan 2 biji di sana. Mana Bu Anin sekarang kalau ngomong agak sombong ya, kayak nggak butuh pembeli lama. Iya bener banget Mas, mentang-mentang dagangannya paling laku, dia jadi seenaknya sendiri nentuin harga. Padahal kan berkahnya dagang itu kalau pembeli juga senang, bukan cuma penjual yang kenyang sendiri. Ya udah, kita doakan aja semoga Bu Anin cepat sadar. Kalau begini terus lama-lama orang juga kapok belanja di sana. Rezeki itu kalau nggak jujur biasanya nggak bakal lama bertanya. Ya udah saya duluan ya Pak, Mbak. Saya juga duluan ya Mbak. Ada yang ketinggalan. Iya Pak RT. Aduh, ini beneran sisa uang terakhir buat buka sama sahur nanti malam. Mudah-mudahan Bu Anin gak naikin harga lagi hari ini. Loh Mas Danu, baru mau beli takjil. Hati-hati ya, antreannya di depan lapak Bu Anin lagi kacau banget. Orang-orang pada rebutan gorengan, kayak rebutan sembako gratis. Iya ini Pak RT, terpaksa ke sana karena gorengan Bu Anin emang paling gede. Tapi dengar-dengar sekarang harganya selangit ya. Nah, itu dia masalahnya. Bapak tadi baru saja dari sana, harganya makin gak masuk akal. Naik lagi Pak. Iya Mas, masa tahu isi harganya sudah menyalip harga bensin seliter. Tapi ya gimana, orang-orang terlanjur suka rasanya. Waduh, gawat kalau gitu. Saya cuma pegang 10.000 nih Pak. Kalau cuma dapat 2 biji, mana kenyang buat anak kos kayak saya. Coba aja tanya dulu Mas, siapa tahu kalau buat mahasiswa dikasih diskon. Tapi ya itu Bu Anin, lagi agak panas hari ini, mukanya ditekuk terus kalau ada yang nawar. Ya sudah Pak, saya coba adu nasib dulu. Terima kasih infonya Pak RT. Sabar, semuanya kebagian. Kalau nggak banyak nanya. Yang mau nawar mending minggir dulu, kasih jalan buat yang bayar kontan. Bu, gorengan 5.000 aja ya, sama plastik kecil nggak apa-apa. Aduh Mas Danu, hari gini 5.000 dapat apa? Gorengan sekarang itu 2.500 satu biji. Kalau 5.000 ya cuma dapat 2. Itu pun kalau masih ada sisanya. Mau nggak? Kalau nggak mau, ini di belakang Mas, masih banyak yang mau borong. Iya Bu, masa buat langganan nggak bisa dapat 3? Saya lagi pas-pasan banget ini buat buka. Nggak bisa, bahan-bahan lagi mahal Mas. Udah, ini ambil aja 2 biji. Sini, mana uangnya? Ya udah Bu, ini uangnya 10.000. Kembaliannya buat beli air minum saja nanti. Nah gitu dong, jangan pelit-pelit kalau mau buka puasa. Loh, Mas Danu, apa-apaan ini? Kok Masnya malah ngasih saya sampah? Sampah gimana Bu? Itu uang 10.000 asli. Tadi saya ambil dari dompet. Ini daun Mas, daun nangka kering coklat begini. Kamu mau nipu saya ya? Kamu pakai ilmu apa sampai uang saya bisa berubah jadi sampah gini? Demi Allah Bu, itu uang beneran. Semua orang di sini juga lihat saya kasih uang tadi. Kok bisa? Loh, Mas Danu, kok nggak ada? Jangan lari kamu Mas, lihat ini. Kamu mau bayar gorengan pakai sampah begini? Kamu ngerjain saya ya?
Sumpah bu, saya nggak lari. Tadi semua orang lihat saya kasih uang 10.000 yang masih baru. Coba tanya ke Pak RT atau Malastri yang berdiri di belakang saya tadi. Iya Bu Anin, saya lihat sendiri kok. Itu uangnya 10 ribuan. Kenapa sekarang di tangan ibu jadi daun nangka begitu? Lihat ini sendiri. Ini daun rapuh begini. Pas saya pegang tadi rasanya dingin, terus langsung hancur. Kalian semua sekongkol ya mau nipu saya, iya kan? Istighfar Bu Anin, tenang dulu. Coba sini, saya lihat daunnya. Nih, makan tuh daun. Loh, pas pindah ke tangan saya, ini uang 10.000 asli bu. Masih keras, baunya juga masih bau uang kertas baru. Kenapa ibu bilang daun? Mana? Pas saya pegang, daun lagi. Tolong ya, uang saya jadi daun semua. Waduh, ini bukan penipuan. Ini kayaknya kena sesuatu nih Bu Anin. Sudah Bu Anin, sebaiknya ibu jangan bikin keributan di sini. Ibu lebih baik balik aja ke lapak ibu. Pasti banyak orang yang menunggu. Wah, kamu kemana aja bu? Bajunya udah rapi gitu. Itu baju baru ya? Gak kemana-mana kok pak. Aku cuma mau pamer sama kamu. Lihat ini baju baru, bagus kan? Wah, bagus bajunya bu. Tapi kamu kan udah beli kemarin bu. Baju gamis tuh belum terpakai. Kok udah beli lagi? Ini pasti mahal harganya. Ya ampun pak, maaf deh kalau aku kebanyakan beli baju. Tapi kamu tenang aja, ini harganya masih bersahabat kok. Iya sih bu, tapi kan jadi boros. Nanti pas lebaran pasti beli lagi. Gak bakalan lah pak. Nih ya, baju aku itu bisa dipakai buat lebaran juga. Bisa buat yang berhijab sama yang enggak. Warnanya juga banyak pak. Jadi kamu tenang aja. Wah, kalau harganya terjangkau dan bisa dipakai buat acara, boleh deh bu. Kamu beli lagi. Soalnya banyak premium. Asik, makasih banyak ya pak. Tapi itu belinya di mana? Gak usah khawatir pak, tinggal cek aja keranjang kuning. Gak apa-apa lah, yang penting istri senang. Bu, saya beli kolaknya satu ya. Ini uangnya 20.000. Nggak usah kembalian. Saya buru-buru bu, mau buka. Iya, ambil aja. Semoga uang ini nggak berubah. Ini kolaknya, bawa sana. Lah bu, kok kolaknya warnanya butek begini? Kayak air cucian beras. Tadi perasaan kental banget santannya. Kok sekarang encer dan baunya kok kayak bau tanah ya bu? Lah bu, ini kok baunya asem banget kayak kolak 2 hari yang lalu. Gak mungkin. Tadi saya kasih gula merah sekarung. Bu, lihat itu gorengannya. Tadi kan baru diangkat, kok sekarang lembek banget kayak udah seminggu. Minyaknya juga hitam begitu, padahal tadi bening. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa semua dagangan saya jadi sampah? Kenapa semuanya jadi hambar? Mungkin ini waktunya ibu istirahat dulu. Dagangan ibu sepertinya sudah nggak layak jual hari ini. Ayo warga, bubar dulu, bubar. Mana? Masa satu lembar pun gak ada yang sisa? Tadi aku hitung sudah dapat hampir 1 juta. Masa semuanya jadi sampah begini? Belum pulang, Bu Anin. Sudah mau azan maghrib itu. Lapaknya kok nggak diberesin? Gimana mau pulang Pak RT? Uang saya, uang hasil jualan seharian ini. Bapak lihat sendiri kan, cuman sisa daun kering nangka sama jati. Saya mau setor uang sewa lapak besok pakai apa Pak? Anin, saya kan udah bilang tadi. Mungkin ini cara Tuhan manggil ibu buat istirahat. Ibu nggak ngerasa ada yang aneh sama acara ibu jualan belakangan ini. Maksud Bapak, saya dikutuk. Saya cuma mau untung, Pak. Semua dagangan di sini juga mau untung. Apa salahnya kalau saya naikin harga pas lagi ramai-ramainya? Untung itu boleh bu, tapi kalau udah sampai bohong soal timbangan dan porsi itu namanya bukan cari untung, tapi cari buntung. Sudahlah, mending pulang dulu. Tenangkan pikiran, jangan sampai penyesalan datang pas semuanya udah telat. Iya Pak, mungkin saya memang harus pulang.
Tolonglah, jangan yang ini juga. Ini uang modal buat belanja besok subuh. Jangan jadi daun. Astagfirullah, daun lagi. Kenapa uang simpanan aku di rumah juga ikut berubah? Apa-apaan ini? Aku udah capek-capek berdiri seharian goreng-gorengan sampai tangan melepuh. Hasilnya cuma sampah kayak begini. Kenapa dunia nggak ada sama aku? Jujur, jujur. Hah? Siapa itu? Mas Danu? Mbak Lastri? Jangan main-main ya. Keluar! Keluar kalian! Ya Allah, kalau ini beneran teguran, kenapa seberat ini? Aku cuma mau hidup enak. Aku cuma mau punya rumah bagus. Apa salah kalau aku manfaatin momen Ramadan buat cari untung banyak? Tapi kok hati aku rasanya kosong banget ya. Makin banyak uang yang aku dapat kemarin, kok rasanya kayak makin gak tenang. Lihat muka kamu, Anin, udah kayak orang serakah yang gak pernah puas. Mungkin bener kata Pak RT, aku sudah keterlaluan. Aduh, panas. Kenapa panas banget ini? Padahal kompor udah mati. Siapa aja, tolong. Anin, kamu haus akan harta bukan? Makanlah hasil jerih payahmu. Uang, akhirnya uang aku kembali. Panas, tolong, tangan aku. Kamu kurangi timbangan untuk mereka yang lapar. Sekarang rasakan beratnya dosa yang kau pikul. Ampun, ya Allah, saya mengaku salah, saya curang, saya sudah bohongi orang-orang susah. Tolong hentikan. Saya janji, saya nggak akan serakah lagi. Saya akan balikin harganya. Jangan siksa saya begini. Saya mau tobat ya Allah. Ampun. Wah, pagi-pagi udah rapi, Banin. Gimana kabarnya? Kemarin katanya sempat pingsan di rumah. Iya Pak RT, mungkin teguran keras dari yang di atas supaya saya cepat sadar. Pak RT, saya mau minta maaf ya. Selama ini saya sudah nggak jujur sama Bapak dan warga sini. Loh, Bu Anin beneran mau minta maaf. Saya kira kemarin cuma lagi emosi aja. Beneran Mbak Lastri, ini es buah buat Mbak, harganya balik lagi jadi 10.000. Isinya saya tambahin sebagai permohonan minta maaf saya. Tolong terima ya Mbak. Waduh, ini mah beneran berkah Bu, seger banget kelihatannya. Kalau jujur begini kan, kita yang beli juga ikhlas ngeluarin uangnya. Bu, saya dengar gorengannya udah balik ke harga normal ya? Mas Danu, iya Mas, khusus Mas Danu dan teman-teman kos, beli 5, saya kasih bonus 2. Saya sadar Mas, buat apa uang banyak kalau akhirnya cuma jadi sampah dan bikin hati nggak tenang. Saya mau cari berkah aja sekarang, biar sedikit yang penting cukup. Nah, begini baru namanya semangat Ramadan, Banin. Kejujuran itu memang gak bikin kaya tak kaya mendadak, tapi bikin hidup kita tenang lahir batin. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Mas, ini kembaliannya, terima kasih ya sudah mampir. Loh, kok kosong? Perasaan tadi aku udah ambil 2 centong deh. Ah, mungkin aku terlalu semangat sampai nggak fokus. Kok ayamnya balik lagi ke sana? Ini kok aneh ya, tangan aku kayak nggak bisa megang makanannya. Kenapa Nes? Katanya tadi pusing, sekarang tangan kamu juga bermasalah. Nggak lucu Reno, ini beneran. Lihat ini, aku tuang es buahnya ya. Aduh, kenapa nggak ada airnya? Aku...
Duh, hari ini mendung banget. Males banget kalau harus masak atau beli makan di luar. Pasti antrinya panjang. Enaknya kemana ya? Wah, gila. Nesa posting foto rendang sama opor ayam. Katanya ibunya baru kirim dari kampung. Fix, ini sih target utama. Bentar, kemarin kan aku udah kesana. Kalau kesana lagi nanti dia curiga nggak ya? Hah, ya uangnya tinggal 20.000. Kayaknya nggak apa-apa kalau aku kesana lagi. Kalau dia tanya, aku tinggal bilang aja mau silaturahmi. Aku kan pinter kalau urusan acting. Hai Nesa, kamu sibuk gak? Enggak, Nes. Kenapa? Gini, aku rencananya mau ke rumah kamu. Udah lama gak silaturahmi ke rumah kamu? Oh, iya boleh. Sini aja. Sekalian kita buka puasa bareng. Aku masak banyak nih. Oke, nanti aku kesana ya. Tuh kan, aku jadi gak perlu beli makan buat buka. Re, ini rendangnya ditaruh di tengah aja ya, biar semua orang gampang ambilnya. Iya, Ren. Taruh situ aja. Wanginya beneran bikin lapar, padahal ajan masih 10 menit lagi. Aku sengaja keluarin semua, soalnya ibu kirim banyak banget. Tapi kamu gak kasih tahu Ines kan kalau kita lagi masak besar. Enggak lah, aku nggak mau tamu tadi undang itu tiba-tiba muncul, terus ngabisin separuh piring sendirian. Kenapa emangnya? Bukannya pelit ya, Ren, tapi dia itu setiap hari datang ke rumah orang beda-beda pas mau azan. Kemarin Tika cerita, Ines datang ke rumahnya cuma makan terus langsung pulang pas piringnya kosong, gak bantu cuci piring, gak bantu beres-beres. Tapi kamu undang dia kan ke sini? Iya, tuh sebelum aku tahu kalau dia kayak gitu. Halo, assalamualaikum. Wah, ramai banget nih di sini. Boleh mampir nggak? Panjang umur baru aja diomongin, orangnya udah nongol. Waalaikumsalam, Ines. Kamu kok bisa ada di sini? Bukannya rumah kamu arahnya berlawanan ya sama ini? Tadi itu aku habis dari toko buku di depan, terus pas mau pulang kepikiran kamu Nesa. Lagian aku udah bilang kok sebelumnya kalau aku mau kesini. Wah, kebetulan yang sangat direncanakan ya Nes. Kamu nggak bawa apa-apa gitu buat nambah-nambahin takjil kita? Aduh Reno, aku tadi buru-buru banget sampai lupa bawa dompet. Untung motor udah diisi bensin tadi pagi. Nesa, nggak apa-apa kan kalau aku cuma bawa doa buat kalian? Doa orang puasa kan mustajab. Ya udah, nggak apa-apa, Nes. Bentar lagi azan kok. Ini yang terakhir kalinya ya, kamu izinin dia makan di sini. Iya, dan sekarang kita lihat seberapa banyak dia makan. Ya lihat aja, aku sih yakin dia bakal ngabisin rendang sama opor kamu. Bahkan kayaknya dia bawa pulang tuh. Guys, udah aja nih. Ayo kita makan. Aku udah nggak sabar mau coba rendang sama opornya. Aduh Tika, untung kamu lagi di luar. Aku rasanya mau pingsan deh. Ines, kamu kenapa? Kok mukanya lemes gitu? Tapi lipstick masih on point banget. Ini loh, tadi aku habis muter-muter cari kado buat keponakan. Nggak ketemu-ketemu. Mana panas banget kan tadi. Terus pas mau pulang, motorku rasanya agak goyang. Aku takut bannya bocor halus. Makanya aku mampir ke sini dulu. Sekalian mau numpang istirahat sebentar ya. Oh gitu ya. Ya udah duduk dulu. Tapi maaf ya Nes, aku hari ini gak masak banyak. Cuma ada gorengan sisa tadi beli di depan sama teh manis juga. Gak apa-apa banget kok. Gorengan itu masih nikmat kalau dimakan bareng teman. Apalagi teh manis buatan kamu kan paling juara. Itu cuma teh biasa.
Oh iya, aku sekalian bawa mukena nih di tas. Rencananya mau sholat maghrib berjamaah di sini, biar dapat pahala double kan, pahala silaturahmi sama pahala sholat di awal waktu. Rajin banget ya kamu kalau urusan numpang. Ya udah, aku ke dalam dulu ambil gelas. Sip, alasan ban bocor emang gak pernah gagal, walaupun cuma gorengan, yang penting gratis dan gak perlu cuci piring di rumah sendiri. Hari ini buka puasa gratis lagi. Nes, mumpung kamu lagi ngapa-ngapain, tolong dong bantuin kupas wortel itu. Ini bakonnya kurang sayur, Reno lagi ribut sama es buahnya. Aduh Adit, bukannya aku nggak mau. Tadi pagi itu jariku kegores kertas pas lagi rapihin tugas. Perih banget kalau kena air atau getah sayuran. Takutnya nanti malah infeksi terus borok, kan kasihan akunya. Alasan terus, kemarin katanya tangannya perih, sekarang kegores kertas. Besok apa lagi? Kena angin. Ih Reno, kok gitu sih ngomongnya? Aku kan kesini mau nemenin kalian biar nggak sepi masaknya. Cowok-cowok kalau masak sendirian kan biasanya berantakan. Makanya aku jagain di sini buat kasih semangat. Semangat sih semangat, tapi kalau cuma numpang makan doang tanpa gerak, ya kita yang capek Nes. Ini cucian piring juga udah numpuk di bak cuci, minimal kamu bantuin bilas kek. Aduh, kalau kena sabun cuci piring, nanti kulit tanganku kering, Dit. Kalian tahu kan, aku paling gak bisa kena deterjen keras. Udah deh, mending kalian fokus masak aja. Bau bakwannya udah enak banget ini. Kayaknya bentar lagi mateng ya. Aku udah siapin piring kosong nih buat naruh yang udah matengnya. Susah ya kalau ngomong sama orang yang urat malunya udah putus. Udah Dit, biarin aja, nanti juga dia kena batunya sendiri. Aduh, panas banget ya hari ini. Kalian lagi ngapain di sini? Tumben banget nongkrong siang-siang. Lagi nemenin Reno, beli titipan ibunya tadi, cuma kita nunggu agak adem. Oh alah, kirain kalian lagi ngapain duduk di sini pas bulan puasa. Re, kamu sadar gak sih? Ines itu makin lama makin gak tahu diri. Maksudnya gimana? Masa kemarin di rumahku dia protes gara-gara bakonnya kurang garing. Padahal dia cuma duduk manis, main HP pas aku sama Ren lagi ribet di dapur. Bener banget Re, aku sampai geleng-geleng kepala. Alasannya ada-ada aja, mulai dari tangan perih, kena kertas, sampai takut kulit kering kena sabun cuci piring. Intinya sih dia emang niatnya cuma mau makan gratis tanpa keringat sedikit pun. Iya, aku juga ngerasa gitu. Kemarin pas di rumahku, dia bahkan berani nanya, lauknya cuma tempe ya? Nggak ada ayam atau daging gitu? Gak sopan banget kan? Iya, rasanya pengen aku suapin sambal sebotol biar dia berhenti ngeluh. Padahal dia datang juga nggak bawa apa-apa tuh. Minimal bawa kerupuknya sebungkus mah. Dia itu pintar banget cari celah. Datang pas mau ajan, pas makanan udah di meja semua. Terus pas piring udah bersih, dia tiba-tiba ingat ada urusan mendadak dan langsung kabur. Kita yang capek masak, kita juga yang beresin cucian piringnya. Kayaknya kita harus kasih dia pelajaran deh. Kalau didiemin terus, dia bakal ngerasa tindakannya itu normal-normal aja. Nah, setuju. Kita nggak boleh diem aja. Persahabatan itu kan harusnya saling memberi, bukan cuma satu orang yang terus-terusan jadi parasit. Oke, aku setuju. Kalau kalian punya rencana dan butuh bantuan aku, kabarin aja ya. Aku duluan ya. Iya, hati-hati Re. Guys, besok jadikan acara buka bersama di rumah Rere. Mumpung ada acara keluarga besarnya Rere, pasti makanannya mewah-mewah tuh.
Jadi dong, aku udah siapin perut nih. Tapi inget ya, jangan ada yang bocorin ke Ines. Jangan sampai dia tiba-tiba nongol terus ngerusak suasana kebiasanya. Iya, setuju banget. Aku udah bilang sama orang rumah juga. Tapi aku agak ngerasa nggak enak sih kalau kita benar-benar sengaja ninggalin dia. Gimana kalau dia tahu? Alah Re, kamu terlalu baik. Dia aja nggak ngerasa nggak enak pas tiap hari numpang makan di rumah kita tanpa bantu apa-apa. Sekali-kali dia harus ngerasain gimana rasanya nggak diajak. Bener kata Adit, kita butuh waktu tenang tanpa dengerin keluhan dia soal menu makanan. Pokoknya besok titik kumpul langsung di rumah Rere jam 5 sore ya. Jangan ada yang posting di story IG dulu sebelum kita selesai makan, biar dia nggak bisa ngelacak posisi kita. Siap, operasi buka puasa tanpa tamu tak diundang dimulai besok. Semoga aman. Semoga semuanya lancar. Lihat nih baju yang aku bilang kemarin. Wih, bagus banget bajunya, kelihatan mewah. Wah, ini sih bahannya premium, pasti mahal ya. Jangan salah, ini tuh bahannya emang premium, tapi harganya masih terjangkau. Nih, kamu lihat di akunnya langsung ya. Warnanya ada banyak, modelnya juga elegan pokoknya. Wah, iya, pada bagus-bagus banget. Aku mau yang warna lain ah. Bisa dong, kamu tinggal pilih aja. Aneh banget, masa dari jam 2 siang tadi nggak ada satupun yang tanya, Nes, kamu buka di mana hari ini? Biasanya Adit atau Nesa udah heboh bahas menu takjil. Apa jangan-jangan mereka semua lagi pada sakit masal ya? Loh, itu kan Reno. Wah, bawaannya banyak banget. Mau kemana dia? Itu kan arah menuju perumahannya Rere. Bau-baunya ada acara makan-makan besar nih. Pantes aja grup sepi. Ternyata mereka mau main rahasia-rahasiaan ya. Mau buka enak di rumah Rere tanpa ngajak aku. Duh, kalian salah pilih lawan. Insting gratisanku ini tajam banget, Re. Oke, Rere, siap-siap ya. Tamu spesialmu segera datang. Permisi, assalamualaikum. Wah, rame banget ya di sini. Ada hajatan apa nih? Kok aku nggak dikasih tahu? Ines, kok kamu bisa ada di sini? Bukannya tadi kamu bilang mau buka sama keluarga di rumah? Tadi sih rencananya gitu. Tapi mamaku tiba-tiba ada acara pengajian di luar. Terus aku lewat sini. Lihat motor Reno sama Adit. Aku pikir, wah pasti sahabat-sahabatku lagi pada ngumpul di sini. Kok kalian gak ngabarin aku sih? Aku kan jadi merasa terlupakan. Bukannya nggak mau ngabarin Nes, tapi ini kan acara keluarga besarnya Rere. Kita cuma bantu-bantu aja di sini. Lagian kasihan kamunya kalau jauh-jauh sini cuma buat makan doang. Adit, kok gitu sih ngomongnya? Aku kan kesini niatnya mau silaturahmi sama keluarganya Rere juga. Ines, gini ya. Mana tahu kamu butuh bantuan kan? Ya meskipun aku lagi agak pusing dikit sih hari ini, tapi kalau buat makan bareng sahabat, pusingnya langsung hilang kok. Boleh kan aku masuk, Re? Ya udah deh, masuk aja Nes. Tapi maaf ya kalau tempatnya penuh, soalnya saudara-saudaraku datang semua. Gampang lah kalau soal tempat duduk, yang penting kan kebersamaannya dan ayam bakarnya. Wah, Rere, ini beneran ayam bakar madu ya? Terus itu ada udang balado juga.
Gila sih, kalian bener-bener niat banget masaknya. Pantesan gak ngajak aku, takut jatahnya kurang ya? Bukan takut kurang jatah, Nes. Takut kamu kaget aja lihat porsi makan keluarga besar Rere. Lagian itu piring udah kamu pegang dari tadi. Ajan aja, masih 10 menit lagi. Ya kan biar nggak antri, Dit. Budayakan tertib gitu loh. Re, ini es buahnya pakai sirup melon ya. Aku lebih suka yang rasa koko pandan sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, buat hari ini nggak apa-apa, aku maklumin. Luar biasa ya, udah numpang, masih sempet-sempetnya nge-review menu orang lain. Nes, mending kamu bantuin Tika bawa gelas-gelas kosong itu ke belakang gih, mumpung belum mulai. Aduh Reno, bukannya aku nggak mau, tapi kepalaku tiba-tiba agak muter nih. Mungkin karena kelamaan nunggu azan kali ya. Kalau aku bawa gelas terus pingsan, nanti gelasnya pecah semua, malah repot kan. Mending aku fokus di sini aja biar nggak makin pusing. Alasannya konsisten ya dari kemarin. Ya udah, jaga piringnya baik-baik ya, Nes. Jangan sampai piringnya yang makan kamu. Kamu yakin gak akan terjadi apapun? Aku cuma bisa pasrah aja, Tik. Akhirnya saatnya berpesta. Maaf ya teman-teman, hari ini perutku menang banyak. Loh, kok kosong? Perasaan tadi aku udah ambil 2 centong deh. Mungkin aku terlalu semangat sampai nggak fokus. Kok ayamnya balik lagi ke sana? Ini kok aneh ya, tangan aku kayak nggak bisa megang makanannya. Kenapa, Nes? Katanya tadi pusing, sekarang tangan kamu juga bermasalah. Nggak lucu Reno, ini beneran. Lihat ini, aku tuang es buahnya ya. Aduh, kenapa nggak ada airnya? Aku haus banget. Tolong, ini kenapa sih? Ini nggak lucu. Siapa yang lagi ngerjain aku? Rere, Adit, kalian pakai trik sulap ya? Masa setiap aku mau masukin makanan ke mulut, makanannya balik lagi ke piring? Gak ada yang main sulap, Nes. Kita semua dari tadi duduk di sini, nggak ada yang nyentuh piring kamu. Kamu kenapa sih? Kok mukanya sampai keringetan gitu? Aku lapar banget, Dit. Perutku rasanya kayak diperas. Tapi lihat ini. Enggak. Kenapa hilang lagi? Es buahnya juga aku lihat airnya tumpah ke gelas, tapi gelasnya tetap kering. Aku haus banget. Tenggorokan aku sakit. Nes, coba tenang dulu, istighfar. Kamu sadar gak sih apa yang sudah kamu lakuin selama ini? Mungkin ini cara Tuhan buat negur kamu. Aku cuma mau makan enak, Re. Aku gak punya maksud jahat. Makan enak itu nggak salah, Nes. Yang salah itu kalau kamu manfaatin kebaikan orang lain setiap hari, nggak pernah mau bantu, bahkan sombong dan ngeremehin makanan yang dikasih. Maafin aku, ampun ya Allah. Aku ngaku salah. Aku emang sengaja datang ke rumah kalian biar nggak keluar uang. Tolong, aku minta maaf. Aku janji nggak bakal kayak gitu lagi. Maafin aku, teman-teman. Teman-teman, akhirnya datang juga. Ayo masuk, langsung ke halaman belakang ya. Aku udah siapin tempat yang paling adem buat kita semua. Wah, baunya enak banget nih. Kamu masak sendiri semuanya, Nes?
Iya dong, aku bangun dari jam 2 siang tadi buat nyiapin ini semua. Oh iya, ini ada bingkisan kecil buat kalian bawa pulang nanti sebagai tanda terima kasihku karena masih mau temenan sama aku. Haha, gila ya, perubahannya 180 derajat. Padahal tahun lalu kamu paling anti kalau disuruh pegang pisau dapur. Iya, sekarang mulai jadi chef pribadi kita nih. Tapi beneran ya Nes, kita seneng banget lihat kamu yang sekarang lebih bercahaya, mungkin karena hatinya udah ikhlas buat berbagi. Kejadian tahun lalu itu pelajaran paling berharga buat aku. Aku baru sadar kalau kenyang sendirian itu nggak ada rasanya dibandingkan bahagia bareng-bareng. Dulu aku pikir aku untung karena makan gratis, padahal aku rugi besar karena hampir kehilangan sahabat kayak kalian. Udah, yang penting sekarang kita kumpul lagi. Itu azan udah mau bunyi, ayo kita doa bareng. Ayo, dan kali ini aku pastikan piring kita semua penuh. Nggak cuma penuh dengan makanan, tapi juga penuh dengan berkah. Selamat berbuka ya semuanya. Ini ada apa sih, Bu? Tumben kita dikumpulin di sini. Ibu juga tumben pakai baju begitu, pasti mahal ya? Nggak semua baju bagus itu harus mahal. Ibu cuma pengen terlihat lebih rapi aja. Cek di showcase Kokomeong kalau kamu mau bajunya. Semuanya, maaf ibu kumpulin di sini sebentar. Ibu cuma mau kasih tahu, mulai hari ini semua urusan keuangan catering akan ibu pegang sendiri dibantu Arif. Gak ada lagi titip-titipan kartu atau nota yang gak jelas. Semua udah selesai, Bu. Makasih ya Rin, kamu tolong masukin ke kulkas ya. Iya, Bu. Rin, sini duduk dulu sebentar. Ini jadwal catering buat hajatan Pak RW besok, padat banget. Ada pesanan tambahan 100 porsi ayam bakar. Ibu agak pusing lihat stok di gudang. Oh, yang buat besok siang ya, Bu. Tenang aja, nanti Ririn cek lagi daftar belanjanya. Kalau kurang, Ririn langsung meluncur ke pasar buat stok daging sama bumbu-bumbu. Perasaan lusa kemarin baru beli bumbu banyak, Lin. Kok cepet banget habisnya? Kan pesanan minggu ini lagi naik, Mas. Banyak bumbu yang dipakai buat rendang semalam. Boros disanten sama rempah-rempahnya. Iya Rip, ibu juga lihat kok pesanannya memang lagi membludak. Untung banget ada Ririn yang bantuin. Kalau enggak, ibu sudah angkat tangan deh ngurusin dapur sendirian. Kamu sudah kayak tangan kanan ibu, Rin. Saya hanya menjalankan tugas, Bu. Sini Rin. Ini kartunya ibu titip ke kamu lagi ya. Pinnya masih tanggal lahir ibu, jangan sampai lupa. Iya, Bu. Ririn simpan baik-baik di dompet. Nanti kalau sudah selesai belanja, langsung Ririn balikin lagi ke meja ini. Bu, kenapa nggak pakai cash aja sih? Kasih uang pas gitu ke Ririn, biar nggak ribet bolak-balik ke ATM. Ah, kamu ini kan kasihan Ririn kalau harus bawa uang tunai jutaan ke pasar. Bahaya banyak copet. Pakai kartu kan lebih praktis. Ririn tinggal ambil di ATM dekat pasar. Ibu sudah percaya kok sama Ririn. Sudah 3 tahun dia ikut kita. Ya bukan gitu Bu, maksud Arif biar pencatatannya rapi aja. Kan kalau pakai kartu kita nggak tahu struknya kebuang atau gimana. Nggak apa-apa kok, Mas Arif. Ririn malah lebih tenang pakai kartu. Takut juga kalau pegang uang tunai banyak-banyak. Nanti Ririn catat semua pengeluaran di buku kecil Ririn. Sudah, Rip, jangan bawel. Rin, nanti beli dagingnya di tempat langganan ibu ya. Kalau harganya naik sedikit gak apa-apa. Yang penting kualitasnya bagus. Ambil saja uangnya secukupnya buat stok 3 hari ke depan. Siap, Bu. Ririn berangkat sekarang ya, mumpung matahari belum terlalu terik.
Bismillah, semoga nggak ada yang lihat. Ya Tuhan, nolnya banyak banget. Bu Mayang kalau uangnya segini banyak, diambil 200.000 juga nggak bakal sadar. Kan buat ganti ongkos bensin motor saya juga, nggak dosa lah ya. Iya, nanti maksudnya nanti aku mampir ke sana. Loh, Rin, masih di sini? Mas Arif, iya nih mas, tadi ATM-nya agak lemot, jadi lama nunggunya. Oh, kirain kenapa? Udah ambil uangnya? Kok kayak buru-buru banget naruh struknya di saku? Oh, ini biar nggak tercecer aja mas. Nanti kan mau dicocokkan sama catatan belanja buat ibu. Mas Arif ngapain kesini? Mau beli rokok sama minuman dingin, haus banget, cuaca lagi panas. Ya udah, lanjut aja belanjanya. Tapi hati-hati ya, kalau ambil uang banyak, jangan bengong. Iya mas, Ririn duluan ya, takut keburu siang pasarnya. Bang Jaka, daging sapi khas dalamnya ada 3 kilo. Yang bagus ya, jangan yang banyak uratnya. Bu Mayang mau buat rendang spesial. Aduh, Neng Ririn, tenang aja. Buat yang mah selalu abang kasih yang nomor 1. Ini totalnya jadi 450.000 ya, Neng. Harganya lagi naik nih dari pusat. Bang, boleh minta tolong nggak? Notanya tulis 600.000 ya. Aduh, Neng, selisihnya jauh amat, 150.000. Nanti kalau ketahuan Bu Mayang gimana? Abang gak mau ikut campur loh. Ah, si abang mah pelit banget. Bu Mayang nggak bakal nanya bang. Beliau kan udah percaya sama saya. Iya, tapi kan kalau ketahuan gimana? Nggak akan ketahuan. Ayolah bang, nanti saya sering-sering ngajak Bu Mayang belanja lagi di sini. Ya udah, Neng. Tapi kalau ada apa-apa jangan bawa-bawa nama abang ya. Ini nota kosongnya, tulis sendiri aja deh biar aman. Gitu dong bang, sip, rahasia kita berdua ya. Beres deh urusan dapur hari ini. Nih dagingnya. Makasih ya bang. Ada yang bisa dibantu mbak? Dress yang ini mau daftar baru datang tadi pagi. Bagus juga ya, bahannya adem. Kalau yang warna marun itu ada ukuran saya nggak? Ada mbak, mau dicoba dulu. Harganya lagi diskon jadi 350.000 aja. Boleh deh, saya coba dulu. Sekalian lihat tas yang di etalase depan itu ya. Kayaknya cocok buat dipakai kondangan di kampung bulan depan. Wah mbak, seleranya bagus ya. Tas itu banyak kulit sintetis premium mbak. Gila, kalau saya pakai ini, si Lastri di kampung pasti kalah saing. Ambil aja lah, mumpung Bu Mayang lagi nggak nanya-nanya. Uang segini mah kecil buat dia. Jadi diambil semua mbak, dress sama tasnya. Jadi mbak, langsung bungkus aja ya. Oh iya, bungkusnya pakai plastik hitam polos aja ya, jangan pakai plastik toko, biar ringkas bawahnya. Ya ampun Rin, jam berapa ini? Ibu sampai mau nyusul ke pasar tadi. Takut kamu kenapa-napa di jalan. Aduh, maaf banget bu, tadi ban motor sempat kurang angin, jadi mampir tambal ban dulu. Terus pasarnya rame banget, desek-desekan deh nyari daging yang bagus. Tambal ban di mana, Rin? Perasaan bengkel depan gang tadi tutup deh dari siang. Itu yang agak jauhan sedikit mas, deket lampu merah sana. Yang penting kan barangnya sampai semua bu. Ini dagingnya, bumbunya juga udah lengkap ya. Ya sudah, yang penting kamu selamat. Mana kartunya? Sama struk ada kan?
Ini kartunya Bu, kalau struknya, aduh maaf banget Bu, tadi kayaknya jatuh pas Ririn lagi repot pegang kresek daging yang berat banget. Tapi Ririn udah catat semua kok di buku, nanti Ririn kasih lihat ya. Kok belanjaannya dikit tapi kantongnya banyak banget, Rin? Itu yang dibawa sayuran plastik apaan? Hitam-hitam gede gitu. Oh ini titipan teman Ririn Mas, tadi sempat ketemu di jalan. Dia minta tolong beliin kerupuk kaleng tapi plastiknya sobek. Jadi saya bungkus plastik hitam biar nggak masuk angin. Rajin banget ya, belanja sambil dititipin barang orang. Hebat kamu, Rin. Sudah Rip, jangan digodain terus Rinnya. Kasihan dia sudah capek. Rin, bawa masuk dulu belanjaannya. Terus kamu istirahat ya. Besok subuh kita udah harus mulai masak. Iya Bu, Ririn masuk duluan ya. Mau isi pulsa atau kirim uang lagi, Barin? Tumben 2 hari sekali kesini. Kirim uang Bang, kayak kemarin ya, ke rekening bapak saya di kampung 1,5 juta ya Pak. Langsung proses sekarang ya. Waduh, Mbak, kemarin 1 juta, sekarang 1,5. Mbak Ririn kerja apa sih di Jakarta? Gaji asisten rumah tangga sekarang setara manajer ya? Ah, bapak ini bisa aja. Saya kan rajin Pak. Puma yang itu kalau kasih bonus nggak tanggung-tanggung kalau saya kerjanya beres. Beliau kan sayang banget sama saya, udah dianggap anak sendiri. Enak banget ya punya bos kayak gitu. Tapi hati-hati loh, Mbak, di kampung saya ada yang gaya hidupnya mendadak mewah. Nggak taunya malah kena masalah. Maksudnya apa ya Bang? Saya kan kerja banting tulang dari subuh sampai malam. Wajar dong kalau saya mau nyenengin orang tua di kampung. Udah diproses aja, jangan banyak tanya deh. Ya Mbak, sabar, ini struknya. Saldo bapaknya pasti langsung gendut nih di sana. Nah gitu dong, biar orang kampung tahu kalau Ririn sukses di Jakarta. Nggak cuma tukang cuci piring aja. Belum tidur, Bu? Kok mukanya kusut banget kayak cucian belum disetrika? Ini Rif, ibu lagi cek mutasi rekening lewat mobile banking. Ibu bingung, perasaan saldo catering bulan ini kok cepet banget tipisnya. Padahal pesanan lagi banyak-banyaknya. Nah, itu dia yang mau Arif omongin dari kemarin. Arif sempat lihat Ririn di ATM minimarket pas Arif mau beli rokok. Dia kayak panik gitu pas Arif lihat. Ah, mungkin dia kaget saja kamu samperin. Kan dia memang sering ibu suruh ambil uang buat belanja harian. Tapi Bu, tadi sore Arif juga lihat dia bawa plastik hitam gede. Katanya titipan temen. Tapi Arif curiga itu baju mahal. Belum lagi urusan stok belanja yang katanya selalu hilang. Masa hilang terus tiap hari? Emangnya pasarnya diterjang badai? Ibu nggak mau seuzon Rif, Ririn itu sudah 3 tahun sama kita. Dia jujur banget biasanya. Mungkin harganya memang lagi naik semua di pasar. Bu, percaya boleh, tapi bego jangan. Padahal Rin bilang tadi ke pasar jam 10 pagi kan. Kenapa ada penarikan lagi siang-siang? Iya ya, jam 1 siang ibu nggak suruh diambil uang lagi. Dan lokasinya ini di ATM dekat butik mal pinggiran itu kan? Tuh kan, Arif bilang juga apa? Mending besok ibu panggil dia, minta penjelasan yang masuk akal. Kalau ibu diamkan aja, bisa-bisa modal catering ibu habis dimakan gaya hidupnya dia. Ibu gak sangka Rif, ibu kasih dia kepercayaan penuh, malah dibalas begini. Malam Bu, Mas Arif, ayo makan dulu. Ini nasi uduknya mumpung masih anget. Sambalnya sengaja Ririn bikin pedas sedikit biar Mas Arif semangat kerjanya. Tadi pas buka puasa kalian belum sempat makan kan? Taruh aja di situ Rin, duduk dulu. Ada yang mau ibu omongin penting.
Kenapa ya Bu? Ada pesanan catering komplain ya? Atau rasanya ada yang kurang pas? Gak usah bahas rasa makanan dulu, Rin. Kita bahas rasa jujur kamu aja. Coba lihat ini. Tanggal kemarin jam 1 siang ada tarikan tunai 2 juta di ATM dekat Mall Citra. Padahal ibu nggak suruh ambil uang siang itu kan? Oh itu, Mas, kemarin pas di jalan Ririn ingat ada bumbu yang kurang banyak. Jadi Ririn mampir ke situ bentar. Takutnya kurang kalau ambil di pasar aja. Oh ya, bumbu apa yang harganya 2 juta, Rin? Bumbu emas. Terus kenapa lokasinya di mall? Emangnya di mall ada yang jual lengkuas sama jahe kiloan? Rin, ibu kasih kartu ATM itu karena ibu percaya banget. Tapi kenapa di sini ada transaksi di toko baju juga? Kamu gesek kartu ibu buat beli tas sama dress kemarin. Enggak Bu, itu Ririn pakai uang sendiri kok. Ririn cuma pinjam sebentar. Nanti Ririn ganti pas gajian, sumpah Bu. Pinjam tanpa izin itu namanya apa, Rin? Coba jelasin, struk belanja pasar yang selalu hilang itu gimana? Kita udah cek ke Bang Jaka, tukang daging. Katanya kamu sering minta nota kosong ya? Ayo ke ruang tamu, semua keluarga saya sudah datang. Ini ada apa sih Bu? Tumben kita dikumpulin di sini. Bu juga tumben pakai baju begitu, pasti mahal ya? Nggak semua baju bagus itu harus mahal. Ibu cuma pengen terlihat lebih rapi aja. Cek di showcase Koko Meong kalau kamu mau bajunya. Semuanya, maaf ibu kumpulin di sini sebentar. Ibu cuma mau kasih tahu, mulai hari ini semua urusan keuangan catering akan ibu pegang sendiri dibantu Arif. Gak ada lagi titip-titipan kartu atau nota yang gak jelas asalnya. Lah, emangnya kenapa Bu? Biasanya kan Ririn yang urus semuanya. Ada yang hilap berulang kali. Uang belanja kita ternyata dipakai buat gaya-gayaan di kampung dan beli barang mewah. Totalnya kalau dihitung-hitung selama setahun ini udah bisa buat beli motor 1. Bu, maafin Ririn Bu. Ririn janji gak bakal ulangin lagi. Ririn bakal kerja lebih rajin. Potong gaji Ririn aja tiap bulan sampai lunas. Tolong jangan usir Ririn Bu. Saya nggak akan usir kamu sekarang, Rin. Ibu masih ingat kebaikan kamu selama 3 tahun ini. Kamu tetap boleh kerja di sini, cuci piring, bersih-bersih rumah, dan bantu masak. Tapi apa Bu? Tapi jangan harap kamu bisa pegang uang ibu lagi. Sekecil apapun itu, kamu gak akan pernah ibu kasih kepercayaan buat belanja atau pegang kartu lagi. Iya Bu. Dan mulai besok, setiap belanjaan akan Arif yang antara jemput dan cek satu persatu. Kamu cuma boleh di dapur, gak boleh keluar tanpa izin. Ingat ya, Rin, di sini kamu cuma kerja kasar sekarang. Nggak ada lagi status tangan kanan atau keluarga sendiri. Kamu sendiri yang ngancurin posisi anak kamu di rumah ini cuma demi tas sama baju. Udah selesai ngitung stok kecap sama minyaknya. Mana coba saya lihat catatannya. Ini Mas, udah Ririn hitung 3 kali biar nggak ada yang salah. Semuanya pas sama yang datang kemarin sore. Oke, sekarang mana sisa uang kembalian beli gas tadi pagi? Katanya habis 200.000 buat 4 tabung kecil. Ini Mas, sisa 2.000 perak. Tadi bensin motor juga Ririn isi pakai uang Ririn sendiri, nggak pakai uang ibu. Bagus, biasakan begitu. Sekarang nggak ada lagi istilah uang capek atau uang bensin yang diambil diam-diam. Ibu juga udah pesan, kalau ada barang sisa atau bumbu yang lebih, jangan sekali-kali kamu bawa ke kamar. Semuanya harus lapor saya. Mas Arif, sampai kapan Mas bakal ketat begini sama Ririn? Ririn rasanya kayak tahanan di rumah ini. Bu Mayang juga sekarang kalau lewat depan Ririn cuma diem, nggak pernah nanya Ririn udah makan belum. Lagi. Sampai kamu sadar kalau kepercayaan itu barang mahal, Rin. Kamu ngerasa ketahanan. Itu pilihan kamu sendiri pas kamu mutusin buat curang. Sekarang kerjain lagi tugas kamu. Abis ini pel lantai dapur sampai mengkilap.
Bapak bangga banget ya di sana, pamer ke tetangga kalau Ririn kirim uang banyak. Bapak nggak tahu kalau uang itu yang bikin Ririn kehilangan harga diri di sini. Buat apa punya baju bagus, punya tas bermerek, kalau setiap kali saya lewat, orang-orang di rumah ini langsung pegang kantong mereka erat-erat, seolah saya bakal jamret. Bu, ibu mau Ririn siapkan air hangat buat mandi? Gak usah Rin, ibu bisa sendiri. Kamu lanjut istirahat saja. Besok jadwal masak subuh jam 4, jangan telat bangun. Baik bu, maafin Ririn ya bu. Ternyata benar kata orang, saldo ATM bisa ditambah lagi kalau habis. Tapi kalau saldo kepercayaan sudah 0, gak bakal ada bank yang bisa kasih pinjaman lagi. Selamanya saya cuma bakal jadi pengkhianat di mata mereka. Panas, kenapa airnya panas kayak api? Pak, Bapak kasih apa? Panas gimana? Itu air dingin dari kulkas, Mbak. Tuh lihat, embunnya masih ada. Ya Allah, apa ini rasanya jadi orang yang kamu benci? Aku makan tapi nggak kenyang. Aku minum tapi malah makin haus. Aku nggak kuat, tolong berhenti. Aku minta maaf. Iya, kenapa ya? Apa mungkin kena ajab? Assalamualaikum teman Solihah, gimana puasanya hari ini? Jujur, tadi pas sahur aku hampir ketiduran. Tapi aku inget janji kita buat istiqomah bareng-bareng ya. Rasanya adem banget ya. Meskipun perut sedikit keroncongan, tapi hati rasanya penuh karena mengingat Allah. Buat kalian yang lagi ngerasa lemes, ingat ya, setiap detik rasa haus kita itu adalah penggugur dosa. Yuk, kita tadarus bareng setelah ini. Semangat ya, pejuang surga. Aduh, gerah banget sih. Santi, mana nih kamu? Iya Nad, maaf tadi aku lagi beresin kabel di depan. Kenapa? Lama banget sih. Ini AC nggak kerasa apa gimana? Aku udah acting lemes, malah beneran mau pingsan gara-gara gerah. Cepetan ambilin es kopi yang tadi aku beli. Jangan lupa sedotannya ya. Terus jangan sampai kelihatan kalau ada orang lewat. Nadira, pelan-pelan makannya. Aku takut ada tetangga atau kurir paket yang tiba-tiba ngintip dari celah gorden. Tadi pagi baru aja kamu posting kutipan tentang menahan nafsu adalah jihad terbesar loh. Aduh Santi, kamu tuh terlalu lurus jadi orang. Media sosial itu panggung sandiwara sayang. Orang-orang itu nggak butuh tahu aku makan apa. Mereka cuma butuh asupan inspirasi. Aku kasih inspirasi, mereka kasih aku likes sama followers. Udah kan, kita sama-sama untung. Tapi apa nggak ngerasa bohongin Tuhan juga? Maksud aku kalau cuma buat konten sih oke, tapi ini kan soal ibadah. Tuhan mana tahu isi hati aku, San. Lagian kalau aku kelihatan seger dan cantik di depan kamera, brand-brand skincare itu makin banyak yang masuk. Kalau aku beneran puasa terus muka aku kucel, emang mereka mau bayar? Enggak kan? Udah deh, jagain pintu aja. Jangan banyak ceramah. Mending kamu bantu share ide buat caption konten buka puasa sore nanti. Hah, iya Nadira, terserah kamu aja.
Gimana San? Udah dapat belum angle yang bikin aku makin kelihatan kurus tapi tetap kelihatan lemes-lemes syahdu gitu? Udah Nadira, tapi ini bibir kamu merah banget. Apa nggak sebaiknya dihapus dikit biar kelihatan lebih natural buat konter menunggu bedug nanti? Jangan dihapus, biarin aja. Netizen sekarang lebih suka estetik daripada yang terlalu realistis. Nadira, barusan gue dapet email dari brand kurma premium sama catering Sultan. Mereka mau kontrak eksklusif buat sisa Ramadan ini. Wah serius Ren? Berapa nilainya? Pasti gede kan? 2 kali lipat dari red card biasanya. Syaratnya cuma satu, kamu harus live setiap hari jam 5 sore sampai maghrib. Tunjukin ke mereka kalau kamu benar-benar pejuang puasa yang tetap produktif, paham kan? Hah? Live sejam penuh? Aduh Ren, haus banget pasti. Tadi aja pas rekaman OOTD aku udah curi-curi minum air mineral di botol semprot. Dengar ya Nadira, ini momen kita buat naik kelas. Kamu mau kan beli tas branded yang kita lihat kemarin? Tahan dikit aktingnya. Kalau haus, ya pinter-pinter kamu aja pas lagi transisi kamera atau pas Santi lagi bacain komen. Tapi Mas Reno, Nadira tadi sempat ngeluh tenggorokannya sakit terus. Ah, itu cuma sugesti karena kamu tahu ini lagi bulan puasa. Pokoknya Nadira, kamu harus kelihatan paling alim dan paling kuat di depan kamera. Sisanya terserah kalian mau pesta di belakang layar. Kalau kamu nggak sanggup, mending jangan. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Biar aku yang ngomong aja sama Reno nanti. Nggak apa-apa, aku juga mau kok. Cuma live doang kan, nggak masalah. Ini juga bisa jadi peluang besar buat aku. Nadira, ambil yang banyak sekalian. Besok jadwal syuting kita padat. Dari jam 10 pagi sampai buka. Kamu butuh asupan biar mukanya nggak beneran pucet pas live. Iya, aku bawain yang pedes-pedes juga ya. Aku bosan makan kurma terus depan kamera, rasanya enak banget. Oh iya Ren, tadi ada akun anonim komen aneh banget di postingan terakhir aku. Katanya yang palsu tak akan pernah terasa kenyang. Branding tahu nggak? Aduh, itu mah paling haters yang gak punya kerjaan. Atau mungkin kompetitor kamu yang iri karena engagement kamu naik terus. Gak usah dipikirin, anggap aja angin lalu. Tapi Mas, anehnya komen itu muncul terus tiap Nadira habis posting. Pas aku mau hapus, websitenya kayak error gitu. Kayak ada yang sengaja nahan biar komen itu tetap ada di paling atas. Itu masalah teknis sosmed aja San. Kamu jangan ikut-ikutan parno. Fokus aja besok, jagain pintu studio biar nggak ada orang asing masuk pas Nadira lagi makan siang. Kenapa ya? Setiap lihat air tenggorokan aku mendadak perih banget. Padahal aku baru aja minum kopi tadi di mobil. Udah, ambil aja minumannya, bayar, terus kita balik. Ingat ya, besok jangan sampai telat live. Uang endorse sudah masuk setengah. Jangan sampai kita kena penalti gara-gara kamu kelihatan gak niat. Iya, cuma nomor 1 kan. Oke, sisa 3 menit lagi kita on air. Nadira, benerin kerudung kamu. Agak majuin dikit, biar pipi kamu kelihatan tirus kayak orang beneran puasa sebulan. Ekspresinya mana? Kasih muka yang teduh, damai, tapi tetap ada sisa-sisa lemesnya. Ren, ini aneh banget. Aku barusan minum 1 botol gede di belakang. Tapi kenapa tenggorokan aku rasanya kayak habis makan kerupuk kaleng ya? Seret banget, sakit pas nelen. Itu gugup doang sayang, kamu terlalu mikirin target penonton. Ingat, hari ini target kita tembus 10.000 penonton barengan. Bayangin aja bonus dari sponsor kalau kita sukses. Nadira, ini air mineralnya. Kalau kamu beneran gak kuat, tapi taruh di bawah meja ya. Jangan sampai masuk frame. Kok airnya nggak dingin sih San? Rasanya hambar banget, kayak air keran. Padahal tadi aku ambil dari dispenser air yang dingin kok. 1, 2, 3, action. Halo teman-teman solihah, Masya Allah nggak kerasa ya 10 menit lagi menuju kemenangan hari ini. Lihat deh, meja aku penuh banget sama berkah dari sponsor-sponsor baik hati. Jujur, tadi siang aku sempat ngerasa berat banget puasanya. Tapi pas ingat kalian semua yang nonton, aku jadi kuat lagi. Bagus, terus bahas soal kesabaran menahan haus. Haus itu
Haus itu ujian kecil dibanding nikmat surga nanti. Aduh, maaf ya teman-teman, suara aku agak serak karena emang cuacanya lagi panas banget hari ini. Iya Pak, aman. Nadira bakal mention produk Bapak 3 kali pas live nanti sore. Tenang aja, manajemen kita lagi di puncak. Oke sip. Nadira, kenapa lemes gitu? Ayo dong, ceria dikit. Kita mau syuting iklan skincare edisi wajah segar saat Ramadan. Ren, aku nggak bohong, ini sakit banget. Lidah aku rasanya kasar, kayak ada ampasnya. Aku udah minum es teh, jus jeruk, sampai kopi pahit tadi pagi pas di rumah. Tapi rasa haus ini nggak hilang-hilang. Apa kita mampir ke dokter dulu, Mas Reno? Nadira beneran kayak orang dehidrasi parah, bibirnya sampai pecah-pecah gitu. Dokter apaan? Kita telat 10 menit aja, denda jutaan, tahu nggak? Nadira, kamu itu cuma kurang fokus. Minum lagi, Gih. Tuh di tas Santi ada termos es. Sama aja Ren, akhirnya kayak lewat doang, nggak nyerap di tenggorokan. Rasanya kayak aku nggak pernah minum setetes pun. Duh, jangan drama deh. Kemarin kamu masih bisa ketawa-ketawa pas makan mie instan siang-siang. Sekarang giliran kerja malah banyak keluhan. Pokoknya pas sampai lokasi aku mau kamu tampil perfect. Pakai lipstick yang tebal biar pecah-pecahnya nggak kelihatan. Santi, coba kamu cek kolom komentar postingan tadi pagi. Apa ada akun yang aneh itu lagi? Ada Nadira, dia nulis lagi, air sebanyak lautan tidak akan membasahi tenggorokan yang penuh dusta. Ren, aku takut. Halah, haters kok dipikirin. Fokus ke cuan, Nadira, cuan. Tapi seenggaknya kamu mikirin kondisi Nadira, ini bukan soal cuan. Nggak usah lebay, istirahat sebentar juga sembuh. Nggak usah manja. Nadira, posisi 5 menit lagi bedug. Ini momen paling krusial. Penonton live udah tembus 15.000. Semuanya nungguin kamu buka puasa pakai produk kolak sultan nih. Ren, beneran rasanya makin parah. Lidah aku kayak mati rasa, tapi tenggorokan aku kayak kesiram air aki. Perih banget. Apa kita tunda aja live-nya? Tunda? Kamu gila. Kontrak ini nilainya ratusan juta, Nadira. Cuma tinggal suap 1 sendok senyum bilang enak banget, terus selesai. Kamu udah biasa acting setahun ini, masa sekarang lembek? Coba minum dulu Nadira, biar tenggorokannya nggak terlalu kaku. Rasanya hambar, San. Kenapa air ini kayak nggak ada rasanya sama sekali ya? Kayak aku cuma nelen angin. Udah, jangan manja, fokus. Tuh, denger gak? Suara bedug udah mulai kedengeran di TV restoran sebelah. Standby, 3, 2, 1, live. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Akhirnya sampai juga kita di waktu berbuka. Teman Solihah, perjuangan nahan lapar dan haus seharian ini terbayar lunas. Sekarang aku mau coba kolak premium yang kalian semua udah tanya dari tadi. Ayo, suap. Tuh, lihat, kolaknya kelihatan manis kan? Dan kelihatannya premium sama kayak baju yang aku pakai ini. Kalian pasti salfok kan? Gak usah salfok. Baju yang aku pakai ini cocok buat dipakai bukber. Sampai lupa, kita kan mau makan ya. Nadira, telan, jangan dimuntahin. Dan ini rasanya bukan kolak, rasanya kayak debu. Kayak aku lagi makan tanah kering. Mas Reno, lihat komentarnya, kok berubah? Itu Nadira lagi makan mie instan siang-siang. Lihat, dia minum es kopi di mobil pas jam 1 siang. Apa-apaan ini? San, matiin live-nya. Kenapa ada video behind the scene kita yang keputar di layar live? Matiin, San, cepetan. Nggak bisa mas, tombolnya nggak berfungsi, layarnya kayak dibajak. Semua video Nadira lagi makan diam-diam pas di siang hari malah keputar otomatis di sini. Sial, semua orang nonton. Nadira, kamu lihat itu. Ribuan orang lagi nonton kamu lagi ngetawain fans kamu sambil makan ayam goreng minggu lalu. Enggak, itu bukan aku. Itu Habis kita, Nadira. Reputasi kita hancur total malam ini. Jangan bawa-bawa gua kalau karir lo tamat. Yang palsu tak akan pernah terasa kenyang.
Gila, 10 brand langsung kirim email pembatalan dalam 1 jam. Kamu tahu nggak berapa denda yang harus kita bayar? Kamu pikir ini main-main? Ren, tolong aku, jangan marah-marah dulu. Aku beneran nggak tahu kenapa video-video itu bisa muncul. Aku nggak pernah nyimpan video itu di HP. Gak usah bahas soal teknis. Yang jelas, muka kamu udah jadi meme di mana-mana. Sebutan creator konten munafik udah trending nomor 1. Karir kita tamat, Nadira, tamat. Kita bisa bikin video klarifikasi kan? Kita bilang aja itu editan, atau kita bilang akun kita dihack orang yang mau jatuhin kita. Klarifikasi gimana? Suara kamu aja hilang begitu. Lagian netizen gak bego. Video itu jelas banget, resolusinya tinggi, gak ada editan sama sekali. Sabar Mas Reno. Gak bisa, gue udah mutusin. Besok gue bakal rilis pernyataan kalau gue gak tahu apa-apa soal kelakuan lo di balik layar. Gue bakal bilang kalau gue cuma manajer yang ditipu juga. Ren, kamu tega. Kita kan ngelakuin ini bareng-bareng. Kamu yang nyuruh aku buat tetap ceria meskipun aku lagi haus. Kamu yang bilang cuan itu nomor 1. Itu urusan lo, gue harus selamatin nama baik agensi gue. Selamat tinggal Nadira, cari aja manajer baru yang mau ngurusin orang yang dikutuk kayak lo. Ren, Reno. Nad, udah ya, kamu bisa sakit kalau terus-terusan begini. Ini coba minum air hangat pelan-pelan. Masih sama San, rasanya kayak nelen beling. Kenapa air ini nggak mau masuk ke perut aku ya? Mungkin ini waktunya berhenti lari dari kenyataan, Nadira. Kamu terlalu sibuk sama apa yang orang lain pikirin tentang kamu, sampai kamu lupa siapa diri kamu sebenarnya. Aku cuma pengen sukses, San. Aku lihat semua orang sukses dengan pura-pura bahagia di kamera. Kenapa cuman aku yang kena batunya? Kenapa Tuhan harus bongkar semuanya lewat live itu? Bukan Tuhan yang jahat, Nadira. Mungkin ini caranya supaya kamu berhenti sebelum semuanya semakin jauh. Orang-orang di luar sana mungkin bisa kamu bohongin, tapi kamu nggak bisa bohongin diri kamu sendiri. Apalagi pencipta kamu. Semua orang benci sama aku sekarang, San. Followers aku, mereka maki-maki aku, San. Reno juga udah ninggalin aku gitu aja. Followers bisa pergi, Reno bisa lepas tangan, tapi kamu punya waktu buat minta maaf, bukan ke netizen, tapi ke Tuhan. Sakit banget, San. Hati aku rasanya lebih haus daripada tenggorokan aku. Lapar, haus banget. Aku cuma butuh setetes air yang beneran air. Kenapa rasanya kayak mau mati gini? Pak, beli airnya 1, Pak. Tolong. Loh, kamu ini mbak yang viral itu kan, yang pura-pura puasa tapi hasilnya makan enak di belakang. Wah, ternyata hasilnya lebih pucet ya daripada di video. Tolong, Pak. Saya haus banget. Nih, ambil. Saya nggak mau uang dari hasil nipu orang, tapi inget mbak, air itu buat diminum, bukan buat dipamerin. Panas. Kenapa airnya panas kayak api? Pak, Bapak kasih apa? Panas gimana? Itu air dingin dari kulkas mbak. Tuh lihat, embunnya masih ada. Ya Allah, apa ini rasanya jadi orang yang kamu benci? Aku makan tapi nggak kenyang. Aku minum tapi malah makin haus. Aku nggak kuat, tolong berhenti. Aku minta maaf. Iya, kenapa ya? Apa mungkin kena ajab? Nad, udah mau buka. Kamu udah zikir dari tadi, apa nggak capek? Enggak, San, justru aku ngerasa akhirnya aku bisa nafas lega. 1 tahun ini rasanya lama banget ya buat belajar jadi orang jujur. Kamu hebat banget bisa ngelewatin semuanya sendirian. Dari dihujat 1 negara, ditinggal Reno, sampai harus kerja serabutan buat bayar denda kontrak. Tapi lihat kamu sekarang, kamu kelihatan lebih hidup. Dulu aku pikir
Kalau aku nggak dapat likes, aku nggak berharga. Aku takut banget kelihatan susah sampai aku bohongin semua orang, termasuk diri aku sendiri. Sekarang meskipun gak ada yang muji aku di kolom komentar, aku ngerasa tenang karena aku nggak perlu nyembunyiin apa-apa lagi. Bismillah. San, airnya dingin, rasanya manis banget. Akhirnya aku beneran bisa ngerasain kenyang. Wah, alhamdulillah Nadira. Ternyata bener ya San, ibadah itu bukan buat ditonton manusia. Karena yang ngerasa kenyang dan tenang itu cuma dia, bukan jumlah pengikut, bukan juga uang endorsement. Aku senang perlahan kamu bisa berubah jadi lebih baik lagi. Di tahun ini kita perbanyak ibadah ya. Iya, aku mau perbanyak ibadah aja. Kok mati? Kayaknya konslet. Tadi kompor sama rice cookernya nyala semua. Ya Allah, apa yang jatuh? Masakan aku. Ini semua belum ada yang beli, belum ada yang bayar. Udah, jangan diambil, itu udah kotor. Uang belanja udah habis buat ini. Aku mikir pasti habis. Kenapa jadi begini? Kenapa semua nggak... Pas banget, manisnya dapet, gurihnya dapet. Kalau rasanya seenak ini, pasti laris lagi hari ini. Orang-orang pasti nungguin. Kemarin aja banyak yang bilang enak. Masaknya dari sore terus, badan juga butuh istirahat, Bu. Capek dikit nggak apa-apa, yang penting dagangannya habis. Lumayan buat nambah uang belanja. Iya sih, tapi jangan terlalu maksain diri. Kalau ada yang nggak beli, santai aja. Gak beli? Masa iya? Tetangga sendiri harusnya saling dukung. Namanya orang mah beda-beda, Bu. Beda selera juga. Kadang pengen masak sendiri, kadang lagi hemat. Kalau cuma 1.000-2.000 mah bukan soal hemat. Ini soal dukungan. Kalau bukan tetangga sendiri yang bantu, siapa lagi? Dukungan itu datangnya sukarela, bukan kewajiban, Bu. Ya udahlah, nanti juga pada beli. Soalnya masakan ini beda dari yang lain. Hari ini pasti lebih laris dari kemarin. Makanan hangat, baru matang. Semur ayamnya masih panas. Pagi Amina, rajin banget sudah keliling. Rezeki gak boleh ditunggu, Bu, harus dijemput. Hari ini semur ayam sama sambal kentang. Wah, semur lagi. Iya, tapi resepnya beda, lebih empuk, bumbunya lebih meresap. Coba deh. Anak-anak kemarin juga makan semur soalnya. Justru cocok, gak perlu mikir menu lagi, tinggal angetin aja. Harganya masih sama. Masih, Bu, murah kok daripada repot masak sendiri. Ya sudah, saya beli satu ya. Nah gitu, Bu, terima kasih udah dukung usaha sendiri. Semoga laris terus ya. Amin, nanti kalau habis bilang aja, masih banyak kok. Iya, ada apa, Bu Amina? Lagi keliling, Pak, semur ayam sama sambal kentang, harus beli ya. Kemarin belum beli soalnya. Oh, kemarin lagi hemat, anak juga lagi banyak kebutuhan sekolah. Hemat terus nanti usaha orang nggak jalan loh, Pak. Aduh, gimana ya Bu Amina? Bukan nggak mau dukung, cuma emang lagi ngatur uang aja. Sering banget dengar kata hemat, paling juga beli satu porsi aja. Aduh, kalau tiap hari beli juga berat, Bu. Loh, saya kan tiap hari masak capek-capek, masa tetangga sendiri nggak bisa bantu? Bantu itu iya, tapi jangan dipaksa juga, Bu. Saya kan nggak maksa, cuma ngingetin. Nanti kalau usaha saya berhenti, jangan bilang nggak peduli.
Ya sudah deh, satu aja Bu. Nah gitu dong, terima kasih ya Pak. Tetangga itu harus saling dukung. Kadang sedih ya, jualan sendiri masak dari subuh, tapi ada aja yang nggak mau dukung usaha tetangga. Amina, jangan begitulah. Nggak semua orang bisa beli setiap hari. Saya kan cuma mengingatkan aja kok, biar sama-sama peduli. Nggak usah dibawa-bawa ke grup segala. Kalau nggak beli bukan berarti nggak peduli. Kalau peduli harusnya beli, masa tetangga jualan malah diem aja. Kadang orang lagi pengen masak sendiri. Ya silakan masak sendiri, tapi jangan lupa usaha orang juga butuh jalan. Cara ngomongnya itu loh, jadi gak enak. Saya nggak nyindir siapa-siapa ya. Yang merasa berarti tahu diri. Jadi gak nyaman ya begini. Iya, lama-lama males buka grup. Harusnya pada sadar sendiri. Bu nih saya Aminah, bawa makanan. Ini masakan baru loh Bu, masih panas. Bu nih, kelihatan kok sendalnya ada. Cepet bilang, Mama lagi tidur. Jangan buka pintunya. Kenapa, Ma? Sudah bilang saja. Lagi tidur. Tidur jam segini. Bu nih, cuma sebentar aja kok. Ini tinggal ambil aja, semur masih panas. Katanya lagi capek. Oh, capek ya? Padahal kemarin bilang pengen yang praktis. Ini udah dimasakin loh, tinggal makan. Aduh, tiap hari begini. Bu nih, jangan sampai saya dikira pilih kasih ya. Semua saya datangi satu-satu. Ya udah deh kalau kamu sekarang, nanti jangan bilang kehabisan. Usaha orang juga butuh didukung, bukan dihindari. Bukan gak mau dukung, cuma jangan tiap hari dipaksa. Untung aja dia udah pergi. Kalau nggak beli langsung disindir di grup, rasanya kayak punya utang aja. Belum lagi belnya ditekan berkali-kali sampai orang di dalam rumah jadi deg-degan. Iya, jadi gak enak sendiri. Padahal kadang memang lagi gak pengen beli. Kemarin saya cuma bilang lagi hemat, dibilang nggak dukung usaha tetangga. Aduh. Di rumah saya juga begitu. Anak sampai bilang, ayah itu Bu Aminah lagi, pura-pura nggak ada aja. Dulu beda, dulu orang beli karena suka, sekarang beli karena nggak enak. Masakannya memang enak sih, tapi kalau tiap hari menu sama terus ya bosen juga. Yang bikin berat itu bukan makanannya, tapi cara nawarinnya. Harusnya kalau orang bilang nggak dulu ya udah, jangan dikejar. Saya aja kadang jadi sasaran, dibilang pas satpam mah pasti dukung dong, padahal gaji juga pas-pasan. Komplek jadi nggak sehangat dulu, orang ketemu malah saling lihat-lihatan. Takut disindir lagi. Kalau begini terus, bisa-bisa orang makin menjauh. Padahal niat awalnya bagus, jualan buat bantu keluarga. Niat bagus, kalau caranya salah, hasilnya juga nggak akan baik, Pak. Harusnya ada yang ngomong baik-baik ke dia. Siapa yang berani, nanti dibilang nggak mendukung lagi. Bu Uum, Pak Andi, Bu Eni, Pak Hendra sudah. Semua udah pesan, biar sekalian masak banyak. Kamu lagi apa? Pagi-pagi udah sibuk begitu? Ini bikin daftar pre-order, biar jelas. Jadi nanti tinggal antar dan tagih. Loh, ini kamu tulis semua nama warga?
Iyalah, kemarin juga pada beli kok. Kamu sudah tanya mereka belum soal pre-order ini? Udah nggak perlu ditanya, pasti pada mau. Amina, namanya pre-order itu orang pesan dulu, baru dimasakin. Ya sama aja kan, toh ujung-ujungnya mereka juga beli. Tapi ini belum tentu, kemarin aja Pak Andika kelihatan keberatan. Itu mah cuma alasan. Kalau udah diantar pasti beli, masa iya nolak makan yang udah jadi? Nanti kalau ada yang nggak mau gimana? Gak mungkin kalau nggak beli, berarti sengaja nggak mau dukung. Jualan itu harusnya orang merasa butuh, bukan merasa terpaksa. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Justru kalau masak banyak, untungnya lebih besar, lebih hemat gas juga. Untung besar kalau memang habis. Habis kok, orang komplek ini udah langganan semua. Hari ini masak double biar sekalian, nanti sore tinggal keliling bawa daftar. Semoga aja nggak jadi masalah. Banyak banget, ini masak buat satu komplek. Ya emang buat satu komplek, ini sistem pre-order, nama-nama udah dicatat. Ya Allah, ini hampir semua rumah kamu tulis. Biar sekalian hemat tenaga, sekali masak langsung banyak. Tapi emangnya kamu sudah konfirmasi apa belum? Udahlah, nggak usah pakai konfirmasi segala, mereka udah pasti beli. Takutnya pada nggak merasa pesen. Mana mungkin, namanya juga saya catat. Dicatat sama kamu, tapi belum tentu mereka setuju. Masa sih orang dikasih makanan matang malah nolak? Ya bisa aja orang lagi pengen masak sendiri atau lagi nggak ada uang. Kalau nggak ada uang bisa bilang baik-baik, bukan malah diam. Justru karena nggak enak itu mereka diem. Udah, jangan bikin aku ragu, aku udah keluar uang banyak buat belanja. Itu dia yang aku takutin, kalau sampai nggak habis gimana? Habis kok, sore ini aku antar satu-satu, sekalian bawa daftar. Kalau ada yang bilang nggak pesen, Ya aku tunjukin daftarnya biar mereka ingat. rezeki itu bukan soal banyaknya masakan, tapi ridhonya orang. Udahlah, jangan banyak ceramah, lebih baik bantu bungkusin nih. Siapa yang dapat arisan bulan ini ya? Pas banget semuanya kumpul. Nih, yang pesan kemarin bisa bayar sekarang ya, biar sekalian. Bu Ni 1, Pak Andika 1, Bu Rika 1, udah saya siapin semua. Maaf Aminah, kita nggak pernah pesen loh. Loh, kan udah saya catat namanya. Iya, tapi kita nggak pernah bilang pesan. Kemarin juga nggak ada konfirmasi apa-apa. Namanya udah masuk berarti ya pesen. Nggak gitu caranya Bu Aminah, pre-order itu harus ada persetujuan dulu. Tapi biasanya juga pada beli. Beli itu karena nggak enak, Nak, bukan karena pesan. Jadi sekarang nggak ada yang mau bayar. Kita sepakat nggak ada yang pesan kali ini. Sepakat, maksudnya apa? Kita sudah sepakat kalau memang nggak pesen ya jangan dipaksakan. Tapi saya udah masakin banyak, bahannya loh mahal. Kami nggak pernah minta dimasakin. Kan namanya udah saya catat. Bu Aminah, mencatat bukan berarti orang setuju. Harus ada izin dulu, Bu. Kita dukung kalau caranya baik, tapi jangan langsung ditagih begini. Jadi semua ini nggak ada yang mau ambil. Maaf Bu Aminah, kita nggak bisa bayar sesuatu yang nggak kita pesen. Kok jadi gini? Tadi masih rame, sekarang sepi. Itu Aminah. Iya, gak usah ditanggepin, kita pergi aja. Ditawarin banyak makanan, males. Iya, pasti maksa. Permisi, Bu. Sampai segitunya ya.
Masakan masih hangat, masih enak. Dulu mereka nungguin, sekarang malah menghindar. Apa emang selama ini aku yang salah? Aku bakalan pakai baju bagus ini buat ke rumah Bu Ibu. Kalau baju aku rapi kayak gini, pasti ibu-ibu juga bakalan lebih tertarik. Untung aja harganya bersahabat. Banyak ukurannya juga, pas banget di badan aku. Dan yang penting bikin nyaman. Kenapa cepet banget rusaknya? Tadi masih bagus. Masih ada setengah hari. Baunya sudah berubah. Kenapa bisa secepat ini? Gak mungkin aku masak pakai bahan bagus. Kok mati? Kayaknya konslet. Tadi kompor sama rice cookernya nyala semua. Ya Allah, apa yang jatuh? Masakan aku. Ini semua belum ada yang beli, belum ada yang bayar. Udah, jangan diambil. Itu udah kotor. Uang belanja udah habis buat ini. Aku mikir pasti habis. Kenapa jadi begini? Kenapa semua nggak laku? Karena dari awal caranya aja udah salah. Aku sudah bilang sama kamu, Amina. Tapi kenapa kamu nggak dengar omongan aku? Aku cuma mau usaha jalan, cuma buat dapetin untung. Usaha itu bukan cuma soal untung, tapi soal ridhonya orang. Aku salah, jualan tapi maksa, nyindir orang di grup, bikin mereka nggak nyaman. Rezeki nggak akan pernah datang kalau caranya bikin orang tertekan. Ternyata azabnya bukan cuma rugi uang, tapi dijauhi orang-orang, dianggap beban. Pagi Bu, Pak. Pagi Amina. Hari ini cuma bawa sedikit, coba menu baru, ada ayam lada hitam sama tumis sayur. Kalau mau silakan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Wah, sekarang banyak variasi ya. Iya, kemarin sempet mikir, kayaknya emang harus lebih banyak pilihan. Dan sekarang nggak maksa lagi ya. Iya Pak, saya kemarin salah, harusnya nawarin bukan nekan. Yang penting sekarang udah beda. Cara ngomongnya juga lebih enak. Terima kasih udah mau ngingetin, walau nggak langsung saya sadar sendiri waktu itu. Usaha itu bagus Bu Amina, cuma caranya emang harus bikin orang nyaman dulu. Iya, sekarang kalau ada yang nggak beli, saya anggap memang lagi nggak butuh, nggak ada lagi sindir-sindiran. Ya udah, saya coba satu ya, ayam lada hitamnya. Siap Bu, terima kasih. Kalau kurang cocok bilang aja biar saya perbaiki. Kalau begini mah enak, jadi beli karena pengen, bukan karena gak enak. Makasih ya, sekarang saya ngerti dukungan itu nggak bisa dipaksa. Yang penting sekarang kita sama-sama nyaman lagi. Amin, saya juga lebih tenang begini. Kadang ajab terbesar bukan kehilangan uang, tapi kehilangan rasa percaya. Ketika hati sadar dan mau berubah, hubungan yang retak pun bisa kembali pulih. Amina akhirnya belajar menawarkan jauh lebih mulia daripada memaksa.